Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wiranda dengan NIM 44 2021 002. Di sini saya akan mempresentasikan mekanisme adaptasi dan reproduksi filum moluska dengan mata kuliah paleontologi. Definisi dari filum moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin, yaitu mollusca yang berarti lunak. Itulah mengapa kriteria tubuh moluska sebagai hewan invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang, lunak atau elastis. Moluska adalah hewan invertebrata terbesar kedua setelah arthropoda atau filum tubuh bersegmen dan kaki berbuku-buku, dan sebagian besar anggotanya berada di wilayah perairan. Tubuh moluska yang lunak sebagai ciri utama dari hilum ini umumnya dilindungi oleh suatu cangkang yang keras. Ciri-ciri dari moluska. Pertama, merupakan hewan multiseluler yang tidak mempunyai tulang belakang. Kedua, habitatnya di air maupun di darat. Ketiga, merupakan hewan triploblastik selomata. Keempat, struktur tubuh simetri bilateral. Kelima, tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. 6, memiliki sistem syara berupa cincin syara. 7, organ ekskresi berupa meridia. 8, memiliki redula atau lidah bergigi. 9, hidup secara heterotop. Dan 10, reproduksi secara seksual. Bagian utama dari tubuh moluska. Pertama, kaki. Kaki merupakan perpanjangan atau penjuluran dari bagian ventral tubuh yang berotot. Kaki berfungsi untuk bergerak. Pada sebagian moluska, kaki telah termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Yang kedua, massa visceral. Massa visceral adalah bagian tubuh lunak dari moluska. Di dalam massa visceral terdapat organ-organ seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Massa visceral dilindungi oleh mantel. Dan ketiga, mantel. Mantel adalah jaringan tebal yang melindungi massa visceral. Mantel membentuk suatu rongga yang disebut rongga mantel. Di dalam rongga mantel berisi cairan. Cairan tersebut adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Cara hidup moluska. Moluska hidup secara heterotop dengan memakan organisme lain, misalnya ganggang, ikan, ataupun moluska lainnya. Adaptasi moluska. Adaptasi yang pertama, adaptasi terhadap kehilangan air. Contohnya, Mytilus edulis dapat beradaptasi terhadap air surut dengan cara menutup rapat cangkang atau valva untuk mencegah kehilangan air. Kedua, adaptasi terhadap keseimbangan panas. Cara adaptasinya dengan memperbesar ukuran tubuh. Yang ketiga, adaptasi terhadap tekanan mekanik. Contohnya, Aetilus. Organisme ini akan menggunakan benang-benang bisusnya untuk melekat pada substrat. Keempat, adaptasi terhadap tekanan salinitas. Adaptasi dengan cara menutup valva atau cangkangnya seperti pada moluska dan tritip. Dan yang kelima, adaptasi untuk bereproduksi, yaitu dengan meletakkan telurnya pada saat pasang purnama atau pasang paling tinggi. Habitat moluska. Moluska hidup di air laut, air tawar, payau, dan darat. Habitat moluska dapat berada di palung benua, laut, sampai
pegunungan yang tinggi dan bisa juga menempel pada batu atau permukaan lainnya. Moluska hidup di air maupun di darat. Moluska yang hidupnya di air contohnya sotong dan gurita, sedangkan yang hidup di darat contohnya siput. Reproduksi moluska. Moluska berproduksi secara seksual. Pada umumnya organ reproduksi jantan dan betina terpisah pada individu lain atau gonokoris. Namun meski begitu jenis siput tertentu ada yang bersifat hermafrodit. Fertilisasi dilakukan secara internal ataupun eksternal sehingga menghasilkan telur. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan akhirnya akan menjadi moluska dewasa. Klasifikasi moluska. Moluska terbagi dalam 5 kelas, yaitu gastropoda atau siput, Amphineura, Scapopoda, Pelesipoda atau bivalvia atau kerang-kerangan, Cephalopoda atau cumi-cumian. Gastropoda adalah hewan yang menggunakan perutnya sebagai kaki hidupnya di darat, air tawar, maupun di laut. Umumnya gastropoda memiliki cangkang, contohnya siput. Untuk kelas Amphineura, yaitu Amphineura merupakan jenis moluska yang masih primitif. Amphineura memiliki tubuh simetris bilateral, memiliki beberapa insang di dalam rongga mantelnya, hidup di sekitar pantai. Contoh, Chiton. Untuk kelas Scapopoda hidup di laut atau di pantai, memiliki cangkang yang tajam berbentuk seperti trompet, memiliki kaki kecil di kepalanya terdapat beberapa tentakel dan tidak memiliki insang. Contohnya itu Dentalium vulgare. Pelesipoda atau kerang-kerangan. Pelesipoda yang merupakan hewan lunak memiliki cangkang yang terbagi menjadi 2, umumnya simetri bilateral. Anggota kelompoknya rata-rata hidup di perairan. Pelesipoda memiliki bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia adalah hewan bercangkang yang terdiri atas 2 bagian, memiliki sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Hidup di air tawar dan laut. Contohnya Melegarina atau kerang mutiara, Anodonta atau kijing, Ostrea atau tiram, Panophe generosa atau kerang raksasa, Cephalopoda atau cumi-cumian. Film moluska Cephalopoda atau adalah yang paling kompleks karena anggota kelompok ini memiliki kepala. Seluruh badan hewan Cephalopoda ditutup oleh mantel. Dalam rongga mantel ada insang sebagai alat untuk bernapas. Cephalopoda hidup di perairan laut. Cephalopoda menggunakan kepalanya sebagai alat gerak, mempunyai endoskeleton, exoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya yaitu cumi-cumi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.